Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai larutan asam, basa, dan garam. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui ya mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, salah satu contoh campuran homogen yaitu ada larutan. Nah, larutan ini dalam kehidupan sehari-hari itu dikelompokkan menjadi 3. Ada larutan asam, basa, dan garam. Oke, sebagai contoh ada namanya yang termasuk larutan ya, ada cuka, ada sirup, ada sabun cuci, ada soda kue, dan ada juga ya garam dapur. Nah, semua itu termasuk ke dalam contoh larutan asam, basa, dan garam. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita bahas mengenai asam. Nah, asam itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada ciri-cirinya atau tanda-tanda larutan asam. Oke, yang pertama itu rasanya masam. Nah, ini tidak boleh dicoba ya kecuali dalam makanan. Nah, sebagai contoh itu tadi ya, atau rasanya itu seperti cuka. Itu namanya rasanya masam. Oke. Kedua, dia itu dapat menimbulkan korosi atau dia dapat membuat karat. Kemudian yang ketiga itu dia dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, kertas lakmus itu merupakan indikator ya, indikator yang digunakan untuk menunjukkan asam dan basa. Nah, nanti akan kita bahas ya di pembahasan mengenai indikator. Oke, kita lihat. Misalnya, jika dia kertas lakmus biru, jika dicelupkan dalam sebuah larutan dan menjadi merah, berarti dia larutan tersebut termasuk ke dalam larutan asam ya. Nah, kertas lakmus itu ada 2 warna ya, ada warna merah sama biru. Jika kertas lakmus biru itu tadi dicelupkan ke dalam sebuah larutan dan berubah warna menjadi merah, berarti dia termasuk ke dalam asam. Bisa dipahami ya? Nah, saya kasih contoh, misal ada jeruk, lemon, dan tomat, itu semua asam. Nah, jika ini tadi kertas lakmus biru ini dicelupkan ke dalam air jeruk, nah dia akan berubah menjadi warna merah. Itu namanya karena dia bersifat asam ya. Begitu juga lemon dan tomat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu asam ini banyak manfaatnya ya. Nah, namun dia juga dapat menyebabkan dampak negatif. Nah, sebagai contoh jika terjadi hujan asam. Nah, dia itu dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung di kota. Nah, karena dia itu dapat menimbulkan tadi ya, namanya korosi. Nah, kenapa terjadi hujan asam? Karena dia itu misal di udara itu dia itu kadar belerang dioksida atau SO2 ini dan nitrogen oksida NO ini tinggi di udara ya, di atmosfer. Nah, biasanya dia itu akan bereaksi dengan air. Nah, dia membentuk asam sulfat. Nah, ketika terjadi hujan, nah ini turun ya, turun bersama dengan air hujan. Nah, sehingga menyebabkan namanya hujan asam. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada namanya basa. Nah, basa ini juga dapat dijumpai ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri-cirinya dia itu mempunyai rasa agak pahit. Nah, ini tidak boleh dicoba juga ya. Kemudian dia terasa licin di kulit. Nah, misal di kulit, terkena kulit itu akan terasa licin. Kemudian ketiga, dia itu dapat mengubah kertas lakmus merah. Ini lakmus merah itu menjadi biru. Nah, jika di sebuah larutannya bersifat basah, maka jika kertas lakmus
merah dicelupkan, dia akan berubah menjadi biru. Oke. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk itu termasuk ke dalam basa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga ini basa itu biasanya direaksikan dengan asam. Nah, untuk menghasilkan senyawa netral. Ini kemudian dikenal dengan nama reaksi netralisasi ya. Nah, pada reaksi ini dia itu akan menyebabkan terbentuknya garam dan air. Nah, sebagai contoh pada pengobatan penyakit MA biasanya itu kan kondisi sakit MA itu disebabkan karena ada kadar asam lambung ya. Asam lambungnya tinggi. Nah, maka obat MA itu dibuat dari senyawa yang bersifat basa. Nah, dalam magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Nah, ini bersifat basa sehingga asam lambung yang tinggi tadi ini, asam lambung ini dia itu ternetralisir. Nah, oke. Nah, contoh lain misal pada sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi. Nah, sikat gigi itu terbuat juga dari senyawa basa karena biasanya penyakit gigi itu disebabkan karena adanya asam ya. Nah, sehingga untuk menetralisir kerusakan pada gigi, nah, dibuatlah sebuah pasta gigi yang bersifat basa. Nah, juga pada pengolahan tanah pertanian. Oke. Bisa dipahami? Kemudian kita masuk ke indikator. Nah, indikator asam basa itu adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam dan basa. Nah, itu namanya indikator ya. Indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu dibedakan menjadi dua. Ada namanya indikator alami. Ada juga indikator buatan. Nah, kalau indikator alami itu berarti diperoleh dari alam ya indikatornya. Nah, contohnya pada tumbuh-tumbuhan. Nah, beberapa contohnya ada kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Nah, itu semua termasuk indikator alami. Nah, jika misal kita gunakan ekstrak kunyit, dia itu akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam. Nah, kemudian pada larutan yang basah dia akan berwarna jingga. Nah, begitu juga pada kubis merah. Nah, dia itu mengandung namanya antosianin. Nah, saat ini berwarna merah pada asam dan berwarna hijau pada basa lemah. Itu ya. Itu fungsi dari indikator alami kunyit. Ini banyak ya. Kemudian yang kedua ada indikator buatan. Nah, indikator buatan ini salah satunya ada dalam bentuk kertas lakmus. Nah, ada dua jenis tadi ya, kertas lakmus, ada yang berwarna biru dan ada juga yang berwarna merah. Nah, kertas lakmus biru itu akan menjadi merah dalam larutan asam. Nah, kemudian kalau warna kertas lakmus merah, dia itu akan berwarna menjadi biru dalam larutan basah. Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian terakhir ada garam. Nah, garam ini juga sering ditemui ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya ada garam dapur. Nah, garam ini diperoleh dari reaksi netralisir antara garam dan air, antara basa dan garam. Nah, salah satu contohnya tadi ada garam dapur atau biasa disebut dengan NaCl. Nah, dia itu antara reaksi asam klorida atau HCl direaksikan dengan NaOH.
Nah, sehingga dia itu membentuk namanya NaCl dengan H2O. Nah, itu ya reaksi pembentukan garam. Asam dan basa itu direaksikan sehingga membentuk garam dan air. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, untuk materinya mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami. Silahkan dicatat ya. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.